Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan masyarakat luas di Indonesia beberapa waktu lalu. Sebuah cerita yang terdengar mustahil, namun menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut dan menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Kita akan membahas tuntas tentang kisah seekor sapi milik seorang pemuka agama yang konon katanya melahirkan sesosok bayi berwujud manusia. Peristiwa ini tidak hanya menarik perhatian warga sekitar, tetapi juga memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan besar. Apakah ini sebuah keajaiban, sebuah pertanda, atau ada penjelasan logis di baliknya? Mari kita urai bersama-sama setiap detail dari kisah sapi Pak Ustadz yang melahirkan anak manusia ini. Kisah ini berawal dari sebuah desa kecil yang tenang, di mana kehidupan masyarakatnya masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisi dan keagamaan. Di desa tersebut, hiduplah seorang ustadz yang dihormati dan disegani oleh warga. Sebut saja namanya Pak Ustadz Budi. Beliau dikenal sebagai sosok yang alim, bijaksana, dan sering menjadi rujukan bagi warga yang membutuhkan nasihat spiritual. Selain mengajar ngaji dan memberikan ceramah, Pak Ustadz Budi juga memiliki beberapa ekor ternak untuk menopang kehidupan sehari-harinya. Salah satunya adalah seekor sapi betina yang sudah ia pelihara selama beberapa tahun. Sapi ini, seperti sapi pada umumnya, dirawat dengan baik dan menjadi bagian dari aset keluarga Pak Ustadz. Kehidupan di desa berjalan seperti biasa, hingga suatu hari, sapi betina milik Pak Ustadz menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Ini bukanlah hal yang aneh, karena sapi tersebut memang sedang bunting. Pak Ustadz dan keluarganya pun mempersiapkan segala sesuatunya untuk membantu proses persalinan. Sebuah rutinitas yang sudah biasa mereka lakukan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Proses persalinan berlangsung lebih lama dan lebih sulit dari biasanya. Sapi itu tampak sangat kesakitan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar. Kekhawatiran mulai menyelimuti Pak Ustadz dan keluarganya. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya lahirlah sang anak sapi. Namun, kelegaan segera berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Makhluk yang keluar dari rahim sapi itu bukanlah seekor anak sapi normal. Warga yang ikut membantu proses persalinan terdiam 1000 bahasa. Mata mereka terbelalak tak percaya. Menurut kesaksian yang beredar luas, makhluk tersebut memiliki bentuk yang aneh dan menyerupai bayi manusia. Kabar ini menyebar secepat kilat dari satu rumah ke rumah lain, dari satu warung kopi ke warung kopi lainnya. Cerita tenteng sapi melahirkan anak manusia menjadi topik utama. Orang-orang berbondong-bondong datang ke kediaman Pak Ustadz Budi, didorong oleh rasa penasaran yang tak terbendung. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri keajaiban yang konon telah terjadi di desa mereka. Suasana di sekitar rumah Pak Ustadz menjadi riuh. Setiap orang yang datang membawa versi ceritanya masing-masing, menambah bumbu dan dramatisasi pada peristiwa tersebut. Beberapa orang mengaku melihat langsung wujud bayi tersebut. Menggambarkannya memiliki kepala, tangan, dan kaki seperti manusia, meskipun ukurannya kecil. Foto-foto dan video berkualitas rendah mulai beredar di grup-grup WhatsApp dan media sosial, semakin memanaskan suasana. Dalam waktu singkat, berita ini tidak hanya menjadi konsumsi lokal, tetapi juga viral secara nasional. Banyak yang langsung percaya bahwa ini adalah sebuah tanda dari Yang Maha Kuasa, sebuah keajaiban di akhir zaman. Mereka mengaitkannya dengan berbagai macam tafsir dan mitos. Ada yang menyebutnya sebagai pertanda akan datangnya seorang pemimpin besar. Ada pula yang menganggapnya sebagai pertanda buruk atau datangnya musibah. Di tengah kehebohan itu, Pak Ustadz Budi sendiri berada dalam posisi yang sulit. Sebagai seorang pemuka agama, pendapatnya sangat dinantikan oleh masyarakat. Di satu sisi, ia menyaksikan sendiri keanehan pada kelahiran anak sapinya. Di sisi lain, sebagai orang yang memiliki pemahaman agama, ia harus memberikan penjelasan yang menenangkan dan tidak menyesatkan umat. Berbagai teori konspirasi dan spekulasi liar pun bermunculan. Ada yang menduga bahwa ini adalah hasil dari perbuatan gaib atau campur tangan jin. Yang lain berspekulasi mungkin ada kelainan genetik yang sangat langka. Media massa, baik lokal maupun nasional, mulai meliput berita ini, mewawancarai warga,
dan mencoba mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Kisah sapi Pak Ustadz telah berubah menjadi sebuah fenomena sosial yang kompleks, memadukan antara kepercayaan, mitos, rasa penasaran, dan kecepatan penyebaran informasi di era digital. Seiring dengan semakin meluasnya pemberitaan, pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya pun mulai turun tangan untuk menyelidiki kebenaran dari klaim yang menggemparkan ini. Dinas Peternakan setempat menjadi salah satu institusi pertama yang merespons. Mereka mengirimkan tim yang terdiri dari dokter hewan dan para ahli untuk memeriksa langsung kondisi anak sapi tersebut. Langkah ini sangat krusial untuk memberikan penjelasan yang ilmiah dan objektif, guna meredam spekulasi yang semakin tidak terkendali di tengah masyarakat. Tim ahli tiba di lokasi dengan membawa peralatan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Setibanya di kediaman Pak Ustadz Budi, tim dokter hewan disambut oleh kerumunan warga yang masih penasaran. Dengan hati-hati, mereka mulai memeriksa makhluk yang menjadi pusat perhatian tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan secara teliti, mengamati setiap bagian tubuh, mulai dari struktur tulang, bentuk organ eksternal, hingga kondisi fisiknya secara umum. Apa yang mereka temukan ternyata sangat berbeda dari narasi yang telah beredar luas di masyarakat. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa makhluk tersebut memang bukan anak sapi yang normal, namun juga sama sekali bukan bayi manusia. Secara medis, kondisi ini dijelaskan sebagai sebuah kelainan kongenital atau cacat lahir yang parah. Dokter hewan yang memimpin tim investigasi menjelaskan kepada media dan warga yang berkumpul bahwa anak sapi tersebut mengalami kondisi yang disebut anomali kongenital kompleks. Kelainan ini menyebabkan malformasi atau perkembangan bentuk yang tidak sempurna pada beberapa bagian tubuhnya. Misalnya, bagian kepala yang mungkin tidak berkembang dengan baik, atau posisi anggota gerak yang tidak normal, sehingga secara sekilas dan dari sudut pandang tertentu bisa menimbulkan ilusi atau persepsi bahwa bentuknya menyerupai manusia. Fenomena pembengkakan pada bagian tertentu, edema, juga bisa mengubah penampilan fisik hewan yang baru lahir secara drastis, membuatnya terlihat aneh dan tidak seperti spesiesnya. Para ahli menjelaskan bahwa kasus cacat lahir pada hewan ternak seperti sapi sebenarnya bukanlah hal yang mustahil terjadi. Ada banyak faktor yang bisa menjadi pemicunya, mulai dari faktor genetik, kekurangan nutrisi pada induk selama masa kehamilan, infeksi virus atau bakteri tertentu, hingga paparan zat kimia beracun atau teratogenik dari lingkungan. Dalam kasus sapi Pak Ustadz, diperlukan penelitian lebih lanjut seperti nekropsi bedah bangkai untuk mengetahui penyebab pastinya. Namun, yang bisa dipastikan saat itu adalah bahwa secara biologis dan genetik, makhluk tersebut 100% adalah anak sapi, bukan persilangan antara sapi dan manusia. Apalagi bayi manusia yang lahir dari rahim seekor sapi. Penjelasan ini tentu saja sangat logis dari sudut pandang sains. Mendengar penjelasan dari para ahli, reaksi masyarakat pun terbelah. Sebagian besar mulai memahami dan menerima penjelasan ilmiah tersebut. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka kira sebagai keajaiban ternyata adalah sebuah tragedi bagi hewan ternak, sebuah kasus cacat lahir yang menyedihkan. Penerimaan ini dibantu oleh peran Pak Ustadz Budi sendiri, yang dengan bijaksana menyampaikan kembali penjelasan dari dokter hewan kepada warga dan jamaahnya. Beliau mengajak masyarakat untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini, dan tidak lagi menyebarkan berita yang tidak benar. Namun, tentu saja masih ada sebagian kecil masyarakat yang tetap teguh pada kepercayaan awal mereka. Mereka sulit menerima penjelasan logis dan masih menganggapnya sebagai sebuah fenomena supranatural. Dengan alasan bahwa ilmu pengetahuan manusia terbatas dan tidak bisa menjelaskan semua hal. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sebuah informasi dapat diproses secara berbeda oleh setiap individu, tergantung pada latar belakang pendidikan, keyakinan, dan kerangka berpikir mereka. Kisah sapi Pak Ustadz yang melahirkan anak manusia ini memberikan kita banyak sekali pelajaran berharga, terutama di era informasi digital seperti sekarang ini. Pertama, ini adalah contoh nyata dari bagaimana sebuah berita sensasional
dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa verifikasi yang memadai. Fenomena yang disebut misinformasi dan disinformasi ini sangat berbahaya karena dapat menciptakan kepanikan, keresahan, bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Kecepatan jari kita dalam membagikan sesuatu di media sosial seringkali tidak diimbangi dengan kecepatan kita dalam berpikir kritis dan memeriksa kebenaran sumber berita. Kisah ini menjadi pengingat keras bagi kita semua untuk selalu bersikap skeptis terhadap informasi yang terdengar terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan. Saring sebelum sharing harus menjadi prinsip utama kita dalam berinteraksi di dunia maya. Kedua, peristiwa ini menyoroti benturan antara kepercayaan mistis dan penjelasan ilmiah dalam masyarakat kita. Di satu sisi, banyak orang yang cenderung mencari penjelasan supranatural untuk fenomena yang tidak biasa. Ini adalah bagian dari budaya dan sistem kepercayaan yang telah mengakar sejak lama. Namun di sisi lain, sains menawarkan metode yang sistematis dan berbasis bukti untuk menjelaskan fenomena alam. Kisah ini menunjukkan pentingnya peran edukasi dan literasi sains. Ketika masyarakat memiliki pemahaman dasar tentang biologi, genetika, dan kedokteran hewan, mereka akan lebih mampu membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Ini bukan berarti menafikan kepercayaan, tetapi menempatkan segala sesuatu pada porsinya masing-masing. Penjelasan ilmiah tidak harus bertentangan dengan iman, justru bisa memperkaya pemahaman kita akan kompleksitas ciptaan Tuhan. Ketiga, kita juga melihat peran penting dari tokoh masyarakat dan pihak berwenang dalam mengelola krisis informasi. Sikap bijaksana Pak Ustadz Budi yang menerima penjelasan ahli dan menenangkan warganya patut diapresiasi. Begitu pula dengan respons cepat dari Dinas Peternakan yang segera melakukan investigasi dan memberikan klarifikasi kepada publik tanpa intervensi dari pihak-pihak yang kredibel ini. Berita bohong tersebut mungkin akan terus berkembang liar dan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah, dan para ilmuwan sangatlah vital dalam menghadapi isu-isu sensitif di masyarakat. Mereka dapat bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai perspektif dan menuntun publik menuju pemahaman yang lebih jernih dan rasional. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang seekor sapi, tetapi tentang bagaimana kita sebagai masyarakat modern merespons informasi, menghadapi ketidakpastian, dan belajar untuk berpikir lebih kritis. Demikianlah pembahasan mendalam kita mengenai kisah sapi Pak Ustadz yang sempat viral karena dikabarkan melahirkan anak manusia. Kita telah melihat bagaimana sebuah peristiwa yang berawal dari kelainan biologis bisa berkembang menjadi fenomena sosial yang kompleks, dipicu oleh kecepatan informasi dan keragaman interpretasi di masyarakat. Semoga dari kisah ini, kita bisa memetik pelajaran tentang pentingnya berpikir kritis, melakukan verifikasi sebelum menyebar berita, dan menghargai penjelasan berbasis ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.